Pagi teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu pejabat di Kabupaten Banyumas, yaitu Bapak Ardi Waluyo, Sarjana Pendidikan. Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Karangrawu. Selamat pagi Bapak Ardi Waluyo. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak dan keluarga saat ini? Baik saja. Oh ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya yang Pak. Di sini saya akan membahas dan mewawancarai Bapak tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan, monggo. Oh nggih. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjadi abdi negara, Pak? Jadi ASN sudah baru 27 tahun. Sudah cukup lama nih Pak. Sebelumnya penempatan di mana saja Pak? Maaf suaranya nggak jelas, dari situ volumenya agak dibesarkan. Sebelumnya Bapak penempatan di mana saja Pak? Ya. Dari 27 tahun itu, pertama jadi ASN selama 21 tahun di SD Negeri Kedungmuter, Kecamatan Banyumas. Kemudian ditambah diangkat jadi kepala sekolah 2 tahun di SD 4 Pasinggangan. Dan saat ini berjalan 4 tahun yang keempat di SD Negeri 3 Karangrawu sebagai kepala sekolah. Cukup lama berarti nih Pak. Di sini kan kita akan berbincang-bincang tentang nilai-nilai dasar ASN nih Pak. Kalau boleh tahu, menurut jenengan nilai-nilai dasar ASN itu apa ya Pak? Ya, ada akuntabilitas. Ya, terus? Kemudian nilai nasionalisme. Nggih, terus? Dan profesionalisme. Dan di dalamnya juga ada komitmen sebagai ASN. Ya, terus satu lagi Pak, anti korupsi nggih Pak? Ada nilai pengamatan terhadap anti korupsi sebagai nilai moral, moral sebagai ASN. Ya, jadi Bapak masih mengingat ya Pak kalau nilai-nilai dasar ASN itu singkatannya aneka nggih Pak. Kalau boleh tahu seberapa penting nilai-nilai dasar ASN menurut Bapak dalam memberikan pelayanan Pak? Bidang pelayanan? Nggih, seberapa penting nilai-nilai dasar ASN itu dalam pelayanan Anda, Pak? Oh, sangat penting. Karena kita sebagai ASN, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tentunya harus memahami nilai-nilai dan profesionalisme dari ASN itu sendiri sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Oh iya, berarti sangat penting nih Pak. Terus, ya, di sini kan nilai-nilai dasar ASN itu yang pertama akuntabilitas ya Pak, yaitu artinya tanggung jawab atas pekerjaan Bapak. Kalau boleh tahu penerapannya dalam lingkungan kerja Bapak sekarang gimana ya Pak? Penerapannya dengan untuk akuntabilitasnya. Saya selaku ASN dan saat ini menjabat sebagai kepala sekolah, tentu akuntabilitas sebagai kepala sekolah sangat penting. Kita harus menjalankan nilai-nilai akuntabilitas itu secara komitmen dengan tugas kita, mengingat awal janji sumpah kita sebagai ASN. Dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab itu sangat penting. Terutama harus memahami dengan aturan-aturan pemerintah, undang-undang yang berlaku dan juga peraturan-peraturan yang berlaku untuk ASN sendiri. Tentunya nilai-nilai itu yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai ASN harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dengan jujur, dengan bertanggung jawab dan transparan. Oh iya, kalau jadi untuk sangat penting nilai akuntabilitas itu. Iya, kalau untuk nasionalisme ya Pak, untuk implementasi sila-sila Pancasila, jenengan menerapkannya dalam pelayanan Pak? Nasionalisme bagi ASN itu
sudah harga mutlak. Ya. ASN harus berjiwa nasionalisme, terutama di dalam menjaga keutuhan NKRI, setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita tidak boleh mendiskriminasikan atau membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Juga ASN harus tahu atau memahami tentang tugas-tugasnya sebagai abdi negara, mengeterapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Itu tentang nilai-nilai nasionalisme. Kalau untuk etika publik, Pak, untuk penerapan di pekerjaan jenengan gimana, Pak? Etika publik, ya. Sebagai kepala sekolah, sudah barang tentu kita sangat berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat. Kita harus profesionalismenya kita utamakan sebagai abdi negara, yaitu sebagai ASN. ASN harus menjaga serta berkomitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pegawai publik. Harus menjaga etika publik dengan baik, baik sewaktu di tempat kerja maupun sewaktu berada di lingkungan masyarakat. ASN harus bisa menjadi contoh dan penggerak maupun panutan dalam masyarakat. Itu. Ya, intinya sopan dan santun dalam memberikan pelayanan, Pak. Sopan santun, cara berbicara, bermasyarakat, cara berkomunikasi, harus mengingat, harus sadar diri bahwa kita sebagai ASN. Ya, kalau untuk yang komitmen mutu kan cepat, tepat, dan inovatif nih, Pak. Untuk penerapannya komitmen mutu. ASN tentu setiap ASN mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, yaitu yang dimaksud dengan kompetensi. Kompetensi sebagai ASN, kalau saya sebagai kepala sekolah mempunyai beberapa komitmen tugas, yaitu kompetensinya. Kompetensi profesionalisme, kompetensi kewirausahaan, kemudian juga ada kompetensi supervisi. Kompetensi profesi sebagai kepala sekolah, harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi tugas-tugas pekerjaan kepada rekan-rekan kerjanya. Kemudian sebagai kepala sekolah terhadap profesi kewirausahaan atau kompetensi kewirausahaan harus mampu melihat ke depan dengan baik. Melihat ke depan, mengusahakan yang belum ada harus bisa ada, yang misalnya membangun, menertibkan, membina teman-teman rekan kerjanya, dan juga harus selalu inovasi atau inovatif ke depan supaya semakin hari semakin lebih baik. Kemudian kompetensi supervisi harus bisa mengontrol, mengevaluasi anak buahnya dengan baik dan jujur. Itu tentang komitmen mutu yang harus saya lakukan. Untuk yang terakhir, Pak, untuk yang anti korupsi gimana, Pak? Memang saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, karena korupsi sangat-sangat merugikan, membuat miskin masyarakat. Sebagai ASN kita harus punya komitmen tentang kejujuran dalam menjalankan tugas penting, dan kita harus membantu program pemerintah di dalam memberantas korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, dalam pekerjaannya kita harus diawali dengan sikap yang baik, sikap yang jujur dan benar dalam pengelolaan keuangan yang dari pemerintah. Juga harus jujur di dalam menjalankan tugasnya, baik jujur dalam melakukan tugas waktunya, jam kerja sebagai ASN harus kita patuhi. Juga dalam mempertanggungjawabkan segala aset-aset pemerintah kepada negara.
Ya, kita sangat, harus iya. ikut membantu memberantas korupsi supaya kedepannya akan lebih baik generasi mudanya. Ya, luar biasa sekali ya Pak, banyak banget implementasi yang jenengan lakukan dalam pelayanan pekerjaan jenengan ya Pak. Selanjutnya, dalam implementasi tersebut apakah ada hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN di pekerjaan jenengan Pak? Adakah kesulitan Ya, Pak? tentu manusia walaupun sebagai abdi negara, kita adalah manusia biasa. Tentu ada kekurangan, kelebihan, ada kelancaran, ada hambatan yang kita lalui. Yeah. Hambatan-hambatan yang kita hadapi tentu di sekolahan, misalnya dengan kendalanya sekarang apalagi di musim pandemi. Banyak sekali problem yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, kepada anak didik. Kemudian dalam pengelolaan sekolah juga ada hambatan-hambatan, terutama dalam pendanaan. Misalnya ada sarana dan prasarana yang kita butuhkan tapi belum memiliki atau yang kita miliki belum memadai. Pada saat ini tentu ada tuntutan yang berkaitan dengan perkembangan IT. Ya, sekolah sekarang sangat-sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan IT. Nah, sekolah kami tentu itu menjadi bagian kekurangan yang belum terpenuhi. Iya. Sehingga ya dengan kekurangan itu ada kendala-kendala yang kadang sedikit menghambat. Sekarang apalagi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, segala proses kegiatan-kegiatan harus dilakukan secara cepat melalui jaringan-jaringan internet. Nah, di daerah tempat saya bekerja, di sana jaringannya sangat sering terhambat. Belum ada layanan internet yang memadai di sana, sehingga sering terjadi kendala adanya sinyal dan seterusnya. Itu diantaranya kendalanya seperti itu. Ya, kendala sekaligus bisa menjadi tantangan jenengan ya Pak untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN ya Pak. Apakah ada tantangan lagi Pak? Tantangan Gimana? atau resiko? Adakah tantangan? Tantangan dari resiko? Wah, tantangan tentu ada. Iya, banyak itu ya Pak. Dengan tantangan itu kita akan semakin maju, lebih mengevaluasi diri. Dengan tantangan itu kita harus mau belajar. Dengan tantangan itu kita harus mau berinovasi lebih baik ke depannya. Kemudian apa tadi selain tantangannya? Resiko Pak. Wah, resiko. Ya, resiko ya ada, pasti ada. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti beresiko. Resiko-resiko yang kami hadapi seperti tadi dalam inovasi itu tentu kita berhadapan dengan masyarakat yang kadang-kadang masyarakat ada 1-2 yang kurang memahami dalam misalnya memajukan pendidikan. Bagi masyarakat yang tidak semua memahami, kalau ada 1-2 yang kurang memahami, kadang menjadi suatu kendala untuk maju. Demikian juga terhadap personalia yang kurang mampu mengikuti perkembangan zaman juga bisa menjadi semacam kendala. Ya. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga kita selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan pekerjaan kita, nggih Pak. Ya. Ya, terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat, nggih Pak. Amin. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, monggo.